Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media yang ada pada saat ini. Pada kesempatan ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka press release dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah kita sesuai laporan polisi LP33 Romawi 4 2001 tahun 2021 yang mana laporan polisi ini diduga adanya tipikor pembangunan asrama putra di mahasiswa Waropen di Jayapura. Dalam kasus ini telah tersangka 3 orang dan telah disangkakan sebagaimana pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 ayat 1 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ulangi ya 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 tentang KUH pidana atau pasal 3 yunto pasal 18 ayat 1 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 2099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Nah, dari yang dipersangkakan ini ada 3 tersangka yang berinisial SS sebagai kontraktor, dan yang kedua adalah PA yang berinisial MLD, dan yang ketiga sebagai PPK adalah SSR. Kemudian dari jumlah dugaan kerugian negara dari hasil pengembangan penyidikan yang telah rampung P21 itu senilai 4.873.535.369 rupiah. Nah, itu yang dugaan kerugian negara yang didugaan kepada ketiga tersangka. Kemudian saya namakan untuk kedua TSK ini, ya hari ini juga kita akan serahkan ke penuntut kejaksaan. Namun saudara juga harus paham bahwa saat ini ya, SS sudah berada di mendahului karena kemarin setelah diadakan upaya hukum telah dilakukan oleh tim dari reserse itu telah menjemput yang bersangkutan di Makassar atas kerjasama Kapolres Maros, dan langsung dititipkan, diserahkan langsung ke Kejaksaan Serui. Ya. Apakah pasal yang diterapkan terhadap tiga tersangka ini sama atau berbeda-beda? Ya. Tentu dari hasil, karena ini mengacu ke undang-undang ini hanya ada kerugian negara, tentu ada tingkatan-tingkatan juga. Ada yang tadi saya bacakan bahwa ada pasal 55, ada pasal 2 ayat 1, 3 dan 4. Tentu dengan sesuai dengan peran-perannya masing-masing. Itu dari pasal-pasal yang tadi saya sampaikan yang disangkakan kepada
ketiga tersangka ini. Tentu dengan ada bobot-bobot atau masing-masing peran. Tetapi pada umumnya adalah mereka kita mengacu pada Undang-Undang 20 ini tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Satu lagi ya terkait dengan Mbak Bebe yang sudah lihat ini ya. Ini ada 3 berkas yang sudah kita lakukan ya. Ini dokumen-dokumen pendukungnya semuanya ada. Izin saya mungkin menambahkan sedikit apa yang di sebelum masalah himbauan tadi, mungkin dari wartawan salah satu tadi menanyakan masalah pasal ya, apakah perannya masing-masing antara SS, SSR, MLD, apakah sama pasal yang dikenakan. Untuk pasal, kalau kita lihat dari objek ya, objeknya dalam hal ini si SS itu adalah swasta, otomatis pasal yang kita kenakan objeknya di situ lain berbeda. Namun di sini pasal kita cuma satu kenakan, semua kita rangkaikan. Sedangkan untuk SSR dan MLD ya, karena mereka ada SN, objeknya berarti berbeda. Nah, untuk pasal yang kami kenakan di sini adalah pasal 2 Junto pasal 18 ayat pasal 2 ayat 1 tadi, Junto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dijuntokan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana ya. Atau di sini pasal 3. Nah, berarti pasal 3 tadi itu dijuntokan oleh pasal 3 ayat pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi pasal 2 ayat 1 di situ lebih objeknya lebih dominan kepada SS ya, selaku objek ini dalam hal mereka latar belakangnya swasta. Nah, kalau objeknya tadi yang SSR dan MLD di pasal 3 karena sehubungan dengan ASN. Oke, cukup ya. Ya baik, terima kasih. Demikian sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Salam hormat saya kepada seluruh kru dimanapun Anda berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Thank you.